Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Kubi dari Homeschooler. Nah, pada kesempatan ini saya ingin membahas tentang rangkaian arus bolak-balik. Rangkaian arus bolak-balik menghasilkan arus dan tegangan listrik yang besarnya selalu berubah terhadap waktu. Nah, secara grafik dapat digambarkan berupa pola gelombang. Ya, di situ terdapat tegangan puncak, tegangan efektif yang menggambarkan tegangan puncak itu adalah tegangan maksimum dan V efektif itu adalah tegangan efektif. Berbeda dengan tegangan DC yang digambarkan hanya satu garis lurus saja. Karena bentuknya seperti pola gelombang, maka persamaan tegangan dan arus juga memenuhi fungsi gelombang, yakni V sama dengan Vm sin omega T dan I sama dengan Im sin omega T, di mana Vm adalah tegangan maksimum dengan satuan volt dan Im adalah arus maksimum dengan satuan ampere. Konsekuensi yang dihasilkan dari rangkaian arus bolak-balik adalah munculnya arus dan tegangan maksimum dan efektif. Artinya dalam suatu rangkaian akan menghasilkan arus maksimum dan arus efektif serta tegangan maksimum dan tegangan efektif. Arus dan tegangan efektif adalah nilai arus dan tegangan bolak-balik yang menghasilkan efek panas atau kalor. Nah, jika suatu rangkaian diukur dengan menggunakan voltmeter atau ampermeter, maka hasil pengukuran tersebut merupakan nilai efektif. Tetapi, jika rangkaian tersebut diukur dengan menggunakan osiloskop, maka hasil pengukuran pada rangkaian tersebut merupakan nilai maksimum. Secara matematis, hubungan antara tegangan efektif dan tegangan maksimum dapat dituliskan dengan Vmax sama dengan akar 2 V efektif. Nah, kemudian pada segmen ini akan difokuskan pada pembahasan mengenai rangkaian induktif, kapasitif, resistif, dan RLC yang merupakan penerapan dari rangkaian arus bolak-balik. Nah, yang pertama adalah rangkaian induktif. Nah, rangkaian induktif ini terdiri dari lilitan yang dihubungkan dengan sumber tegangan bolak-balik, di mana pada rangkaian ini akan menghasilkan hambatan total yang dikenal dengan reaktansi induktif atau dilambangkan dengan XL. Yang kedua adalah rangkaian kapasitif yang terdiri dari kapasitor dihubungkan dengan sumber tegangan bolak-balik. Nah, pada rangkaian kapasitif akan menghasilkan hambatan total yang dinamakan reaktansi kapasitif, yang kemudian diberi simbol Xc. Yang ketiga adalah rangkaian resistif, terdiri dari resistor yang dihubungkan dengan sumber tegangan bolak-balik. Karena resistor merupakan komponen yang bersifat untuk menghambat, maka hambatan total pada rangkaian resistif ini dikenal dengan sebutan R. Gabungan dari ketiga komponen tersebut dinamakan rangkaian RLC. Sesuai dengan namanya, rangkaian RLC terdiri dari resistor, lilitan atau induktor, dan kapasitor. Nah, ketika ketiga komponen ini dipasang dalam sebuah rangkaian, maka akan menghasilkan hambatan total yang disebut dengan impedansi. Pemasangan rangkaian RLC secara seri menyebabkan masing-masing komponen menyimpan tegangan, yakni VR, artinya tegangan pada resistor, VL, tegangan pada induktor, dan VC, tegangan pada kapasitor. Sedangkan arus masing-masing komponen adalah sama. Nah, kemudian besarnya impedansi dan tegangan total dapat ditentukan dengan menggunakan persamaan matematis sebagai berikut. Z sama dengan akar R kuadrat ditambah XL min XC dikuadratkan. Sedangkan V sama dengan akar VR kuadrat ditambah VL min VC dikuadratkan. Selain menghasilkan impedansi, pemasangan rangkaian RLC juga dapat berpotensi menghasilkan resonansi. Nah, syarat terjadinya resonansi ini terjadi ketika reaktansi induktif sama dengan reaktansi kapasitif atau XL sama dengan XC. Nah, pada bagian ini, pada keadaan ini akan muncul besarnya frekuensi resonansi yang nilainya dapat ditentukan dengan menggunakan persamaan 1/2 pi dikali akar 1/LC.
Untuk lebih mempermudah memahami simbol-simbol dari awal sampai akhir dari paparan tadi, silakan simak keterangan simbol-simbol berikut. Demikian paparan singkat mengenai rangkaian arus bolak-balik. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.